Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini skor IHSG ini udah 6382 ya. Jadi ini udah kayak sepak bola aja nih. Kalian tim A atau tim B. Nah kalau tim A ini IHSG udah kemahalan, jadi kalian kepingin sell. Atau kalian menjadi orang yang di tim B, di mana kalian ngerasa IHSG ini baru pemanasan nih. Jadi saatnya gue buy semua. Oke, kalian tim yang mana? Yuk kita lihat video ini. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua ya. Hari ini it's a good day ya for everyone. IHSG ini naiknya cukup luar biasa. Jadi kalau kalian baru masuk ke IHSG tadi pagi, kalian sudah cuan di penutupan pasar. Nah, saham-saham seperti Bull, BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, ASI, dan PTBA ini semua saya ada sebutkan di video saya sebelumnya. Nanti saya akan cantumkan di link di bawah ya. Nah, saya yakin kalian pasti sudah banyak cuan kalau kalian mengikuti AG Invest dari beberapa minggu yang lalu atau bahkan beberapa hari yang lalu. Tetapi para investor ingat ya, saya ini bukan peramal saham loh. Jadi banyak saham yang hari ini naik karena saya sebut di video sebelumnya itu ya karena banyak analisa, bukan karena saya tahu mereka akan pasti naik hari ini, oke? Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat, ini adalah keempat saham bank di mana saya ada sebutkan di video saya sebelumnya. Hari ini bayangkan, kalian lihat ya, BBCA ini kenaikannya 4%. Apalagi BBRI 5,92% teman-teman, hampir 6%. Ini bank blue chip semua loh ya. Dan kalian lihat BMRI 4,58 dan BBNI yang paling kecil di mana 0,7. Kalian tahu nggak ini saham-saham blue chip ini untuk terjadi kenaikan sebesar ini dalam satu hari itu sangat-sangat spektakuler sekali ya. Kalau contohnya kalian tahu ya Bank BCA, saya gunakan Bank BCA. Mereka itu mempunyai layanan deposito dalam satu tahun bunganya itu sekitar 3 lebih sampai 4%. Kalau setahu saya terakhir saya lihat ya 3,5. Sedangkan kalau kita tanam di sahamnya BCA, kita dalam satu hari aja udah dikasih 4,18%. Kalau kalian masuk tadi pagi dan kalian jual tadi sore, itu artinya kalian sudah dapat bunga deposito dalam satu hari. Luar biasa sekali ya. Nah, lalu saya juga di video sebelumnya ada lihat kenapa sangat menarik untuk beli saham-saham blue chip ini, karena asing sudah borong terus ya saham-saham ini. Nah, kita lihat hari ini tanggal 11. BBCA ini diborong makin besar ya, kemarin sekitar berapa ratus, 200-an kalau nggak salah ingat, sekarang 600 juta. Lalu BMRI juga ada terjadi borongan. Kalau kita lihat BBNI, walaupun kenaikannya kecil, asing lanjut borong ya, kita lihat makin besar justrunya. Dan kalau kita lihat BBRI, nah BBRI spektakuler sekali menurut saya, karena jumlah akumulasinya, buy-nya jauh mengalahkan BBCA. Jadi BBRI juga sentimennya sangat baik, sehingga saya merasa keempat bank ini, top 4 ini ya, masih sangat layak untuk dikoleksi untuk jangka panjang. Jadi bagi kalian para investor yang bertanya kepada saya, kira-kira saham apa sih yang bagus untuk ditanam? Ya saham-saham the big 4 ini ya, saham blue chip ini, karena asing saja sudah percaya akan keempat bank ini, sehingga untuk jangka panjang saham ini aman untuk dikoleksi. Nah, dan berikutnya adalah ASI dan Bull ya teman-teman. Nah, kalau untuk Bull ini kita tahu ya, yang para ikutin AG Invest sudah berapa lama ini kita sudah sering lihat Bull, dan hari ini kalian pasti cuan besar dan selamat bagi kalian semua. Saya tadi pagi juga ada sempat masuk banyak ya di pagi-pagi karena saya lihat antriannya, book ordernya ini rasanya ada yang menarik nih. Jadi saya beli pagi-pagi lalu tahunya sekarang dikasih 9% dalam satu hari. Saya belum jual sih teman-teman. Nah, kalau bagi kalian yang ingin bertanya kira-kira Bull ini bagusnya jualnya kapan? Saya ini targetnya di 500. Jadi kalau 500 tentu saya mungkin akan jual beberapa ya. Karena saya juga ada lihat ada bandar atau jumlah lot yang besar ngantri nih jual di harga 500. Nah, kalau ASI ini ASI baru naik ya. Mereka ini baru beranjak ke atas, jadi mereka ini baru mulai recover dari harga sebelum COVID. Dan juga ASI ini kan saham blue chip ya, jadi cukup relatif aman. Kalau kita lihat supportnya ini kuat di harga 6 ribuan, dan sekarang dia sudah di 6.500, mungkin target berikutnya ada di kisaran 7.000. Tetapi ingat teman-teman, ASI ini kita harus selalu lihat karena mobil listrik ini sudah mulai makin populer ya. Kalau ASI memang tetap terus mencetak mobil yang bukan listrik, kita harus pertimbangkan lagi berapa tahun ke depan apakah ASI bisa mengikut saing. Tapi kalau ASI justru mempunyai produk baru atau bahkan ikut inovasi ya, di mana mereka berkecimpungan juga di mobil listrik, maka ASI ini sangat layak untuk dikoleksi. Oke? Dan kita lihat asing juga lanjut beli ya. ASI ini 2 hari berturut-turut di tanggal 8 dan di tanggal 11 terjadi akumulasi sama asing. Berikutnya Bull. Nah, Bull ini udah 5 hari terakhir nih sebenarnya dilakukan akumulasi, dan hari ini tanggal 11 juga terjadi akumulasi yang cukup besar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Jadi saya sebelum ini mau kasih quick info dulu nih. Saya ingin mohon maaf bagi kalian yang sudah menanyakan di komen di bawah ya YouTube, tetapi saya tidak sempat untuk membalasnya. Karena terlalu banyak komen yang sudah masuk dan saya mempunyai waktu yang sangat terbatas. Terutama akhir-akhir ini saya menerima banyak sekali orderan request kopi saham, kopi watchlist saham, dan bahkan konsultasi di Traktir ID ini ya, di mana saya mendapatkan email cukup besar, tetapi saya yakin bagi kalian yang sudah melakukan kopi saham maupun watchlist atau bahkan konsultasi, kalian harusnya sudah mendapatkan cuan sangat besar. Karena ada banyak saham-saham yang saya tidak sebutkan di video ini, tetapi saya sebutkan di kopi saham saya atau bahkan watchlist maupun di konsultasi, sehingga kalian pasti tahu kalian orang-orangnya yang mendapatkan cuan, oke? Nah, dan bagi para investor lainnya yang belum pernah menggunakan karyanya EJ Invest lainnya, kalian boleh cek komentar-komentar mereka ya, yang sudah pernah melakukan jasa di EJ Invest. Nah teman-teman, berikutnya nih, kalau kalian merasa kalian dapat banyak rezeki hari ini, jangan lupa untuk sumbangkan ke orang-orang yang kira-kira memerlukan. Nah, saya ada ketemu satu website yang bagus ya, di mana websitenya ini kitabisa.com. Saya melihat di situ banyak sekali orang-orang yang membutuhkan duit. Jadi kalau kalian merasa rezeki kalian berlimpah dan merasa senang, kalian mau membagi sedikit ke mereka, kalian boleh langsung cek ke website kitabisa.com ya. Saya ini bukan endorser, karena kitabisa.com ini adalah di mana tempat kita menyumbang bagi mereka yang membutuhkan. Oke? Lalu berikutnya, kalian yang sudah lama nih tidak traktir orang tua atau saudara, kalian kepingin bagi rezeki, mungkin ini saatnya, karena beberapa hari terakhir ini IHSG naik terus dan pasti kalian cuan sudah sangat besar. Oke? Baik, sekarang pertanyaannya, kira-kira IHSG ini sudah kemahalan atau justru pemanasan? Ya, seperti judul saya tadi. Nah teman-teman, kita lihat IHSG dari tanggal 6 Januari ini ya, sudah naik sebesar 5%-an lebih. Bayangin, ini indeks IHSG ya, bukan saham, naiknya sudah sampai 5%. Dan kalau kita lihat grafik dari 5 tahun ya, artinya kita tarik waktu lebih panjang. Nah, kita lihat IHSG ini berada di tengah-tengah. Apa yang maksudnya tengah-tengah ya? Di tengah-tengah antara all time high mereka, di mana all time-nya itu 6.600, dan berada di support mereka, di mana garis support terkerasnya di 6.000. Jadi sekarang kan di sekitar 630 atau 6329 ya. Nah, maksud saya kenapa di tengah? Karena IHSG ini bisa lanjut naik untuk mengetes resistance mereka di 6.600, atau IHSG ini kehabisan bensin dan malah nukik ke bawah mencoba untuk menembus support mereka. Jadi kan sekarang risk rewardnya saya lihat 50-50 ya istilahnya. Kalau mereka lanjut naik ya reward kita 50%, dan kalau mereka turun kita punya risk ya 50% juga. Jadi bagi kalian yang merasa mahal atau tidak, ya sekarang risk rewardnya, saya bahas risk rewardnya dulu ya 50-50, mereka bisa naik dan bisa turun dengan jumlah yang cukup sama ya, mirip. Nah, bagaimana dengan saham Asia? Kita pelajari dulu ya teman-teman saham Asia sebelum kita mengambil keputusan. Jadi para investor, Januari 8, Nikkei ini Jepang ya, kenaikannya ini 2.36%. Jadi Jumat kemarin 2,36% ya kenaikan dalam satu hari teman-teman. Jadi lihat mereka, si Nikkei ini ya, setelah sekian lama di kisaran 24 ribuan. Ini kan dari tahun 2018 dan 2019 ya. Nah, teman-teman lihat, setelah mereka breakout, harga mereka itu melayang ke atas ya, nukik ke atas. Ini bayangin, ini adalah indeks loh ya, ini bukan saham, tapi bisa begini ini naiknya. Berarti semua saham ini artinya naik ya, hampir semua saham. Nah, kita lihat berikutnya di Korea, KOSPI. KOSPI ini lebih luar biasa lagi ya, ini saya belum pernah lihat seperti ini bentuknya. Jadi setelah COVID udah nukik ke atas, lalu sideways sebentar, langsung roket ke atas. Setelah mereka nembus resistance di kisaran 2.500 ini ya, 2.500-an lebih, langsung there is no resistance. Artinya mereka ini nggak terbendung lagi. Langsung naik terus. Walaupun di tanggal 11 Januari ini terjadi koreksi yang sangat kecil, 0,12%. Ini mereka sudah terjadi kenaikan sangat fantastis dibanding kita, IHSG. Nih, kita lihat, nah IHSG ini belum melewati all time high kita. Bahkan kita masih mencapai di kisaran 6.300 sampai 6.600 ini. Oke? Nah, berikutnya, ini India ya. India ini di tanggal 11 Januari terjadi 0,75%. Walaupun tidak sebesar IHSG, kita lihat mereka ini juga tembus all time high-nya secara signifikan ya. Kita lihat nukik sekali ke atas seperti ini. Walaupun tidak senukik yang Korea dan Jepang, tetapi cukup besar ya dia punya kenaikan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu situasi Jepang seperti apa. Kan kalian mungkin bertanya, ya Indonesia kan sama Jepang berbeda. Jepang mungkin lebih oke situasinya sekarang, COVID aja, kita ada PSBB dan macam-macam. Kalian tahu nggak sekarang di Jepang ini jumlah dia punya COVID ini makin parah ya.
Artinya mereka ini sudah tembus 7.500 dalam satu hari. Jadi kalau kalian bilang Jepang lebih baik, oh tidak. Justru Jepang ini situasinya juga sangat parah, COVID-nya juga semakin menjadi-jadi, tetapi lihat sahamnya malah semakin naik. Dan kalian tahu nggak sekarang situasi dunia seperti apa? Jepang melakukan penelitian bahwa ada terjadi virus mutasi yang lebih baru lagi nih, berbeda dari Inggris, dan mungkin ini dari Brazil ya. Jadi teman-teman, kemarin kalian ingat, mutasi dari Inggris aja sudah cukup mengkhawatirkan ya untuk dunia, karena ini mutasi kan bukan cuma di satu daerah. Ini sekarang ada mutasi baru lagi nih. Jadi sekarang kita ini berlomba-lomba dengan si virus COVID ini. Nah, sekarang berikutnya adalah saham USA. Sekarang kita lihat ya teman-teman, USA ini di tanggal 8 semuanya naik. Walaupun mereka ini sudah break all time high mereka tetap terus naik. Nah, lalu teman-teman masih mikir, USA beda lah sama Indonesia ya. USA kan lebih baik situasinya, atau mereka yang bahkan produce vaksin dan macam-macam segalanya. Kalian harus tahu, sekarang saya kasih news dulu ya ke kalian. Ada 3 berita yang menurut saya ini sangat bagus untuk kalian pelajari. Yuk kita lihat bersama. Oke teman-teman, berita pertama saya ambil dari edition.cnn ya, di mana judulnya adalah Twitter bans Presiden Trump permanently. Jadi Presiden Donald J. Trump ini, Twitter account-nya ini di-ban sama Twitter ya. Artinya secara permanen, dia sudah nggak bisa nge-tweet lagi. Nah ini karena ada kontroversial ya, kalian boleh baca sendiri, saya tidak ingin melakukan pembahasan detail, tetapi artinya bahkan presiden mereka sendiri kena ban untuk melakukan speech di Twitter istilahnya. Nah, dan belum lagi teman-teman, ada more arrests and violence across US as Pope Francis condemned this movement. Kalian tahu nggak, sekarang di Amerika lagi ada riot. Kenapa? Karena ya penggantian presiden ini ya, terjadi kerusuhan di Amerika. Jadi bukan cuma COVID yang makin menjadi-jadi, bahkan sekarang orang juga masih rusuh di Amerika. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah case-nya di Amerika. COVID-nya ya, sudah seperti ini. Kalian lihat ada perbaikan tidak? Nggak ada kan? Terus makin naik aja. Dan sekarang rata-rata di 200.000 ke atas per hari loh ya. Ini bukan per minggu atau per bulan. Ini per hari 200.000 orang kena COVID di Amerika. Jadi saya mau mengingatkan ke kalian, situasi Amerika bagaimana? Tidak pasti kan, artinya tidak menentu. Tetapi lihat sahamnya semakin naik. Begitu juga tadi sebelumnya di Jepang, dia punya COVID bahkan sudah hampir double ya, dari 2.000 lebih, 3.000 sekarang di 7.500. Tetapi dia punya saham justru malah melayang. Nih, lihat Nikkei ya. Nah, sekarang apakah IHSG kemahalan atau ini cuma pemanasan? Nah, menurut saya ya, kita lihat ya garis resistance all time high kita kan di sekitar 6.660.62. Ini kan garis resistance all time high kita. Nah, jadi walaupun seperti saya bilang tadi, kita masih halfway there. Artinya kita bisa saja turun ke support 6.000 atau naik lanjut ke 6.600. Nah, menurut kalian apa benar kita bisa menembus ke 6.600? Apakah sekarang situasi ekonomi lebih baik di tahun 2018? Ya kan, itu pasti pertanyaan kalian. Kalau misalnya ekonomi kita lebih baik, oh jelas kita bisa tembus. Tetapi COVID begini loh, krisis. Apakah benar kita bisa menembus all time high? Yuk kita pelajari masing-masing poin-poin ini. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman, ini saya melakukan analisa dan kalian bisa memberi komen di bawah untuk bertukar pikiran. Jadi menurut saya nih, banyak perusahaan tidak bisa ekspansi. Ya kita tahu COVID ini gimana cara mau ekspansi. Ketidakpastian ini begitu besar ya, PSBB sering on off, bisa semakin banyak atau diperpanjang. Jadi orang mau ekspansi aja juga khawatir, ini gimana cara kita bisa run dengan smooth kalau misalnya situasi COVID aja tidak mendukung. Belum lagi mutasi-mutasi baru yang memberikan ketidakpastian. Nah, kedua, orang mau merintis usaha baru juga khawatir. Jadi bukan cuma perusahaan yang sudah ada. Orang yang baru kepikir punya rencana nih, mau buka bisnis di tahun ini, kirain udah ada vaksin, pasti udah oke lah ya. Ya, kena lagi seperti ini. Udah ada mutasi, kasus makin besar, dan vaksin juga ya baru sedikit ya istilahnya beredarnya. Sehingga merintis usaha baru ini juga mengkhawatirkan, was-was nih, apakah nanti saya buka di tahun ini malah bangkrut, apa nggak saya tunggu tahun depan lagi. Dan poin ketiga kita lihat, banyak perusahaan perhotelan, restoran, bahkan F&B makin lesu ya. Kita lihat sekarang banyak sekali orang lebih masak di rumah atau to go food. Jadi kalau perhotelan ini kalian bisa lihat sendiri jauh lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya COVID. Dan berikutnya poin keempat adalah akhir tahun kemarin. BI ini prediksi tahun ini di 2021 akan semakin banyak retail broker yang baru. Jadi bukan hanya di tahun 2020 ada peningkatan retail broker yang baru, di tahun 2021 juga diprediksikan oleh BI bahwa akan semakin banyak retail-retail baru yang lahir. Nah, jadi setelah saya membahas 4 poin ini para investor, menurut kalian bagaimana, apa yang akan terjadi dengan IHSG dibanding tahun-tahun sebelumnya? Nah, kita lihat. Jadi kalau menurut saya,
ini kan banyak pelaku bisnis ya, yang mau ekspansi orang bisnismen, orang yang mau buka usaha juga bisnismen, orang yang sudah punya hotel, restoran, F&B juga adalah bisnismen, ya kan? Mereka ini tidak tahu harus taruh duitnya kemana, ya kan? Gimana mereka bisa yakin untuk ekspansi di sektor real kalau situasi COVID aja tidak mendukung? Nah teman-teman, jadi menurut saya, uang-uang para pembisnis ini yang masuk ke dunia saham. Itu yang menyebabkan kenapa saham ini terus naik akhir-akhir COVID ini ya. Walaupun situasi melemah, artinya situasi tidak mendukung. Nah, di mana hari Senin ini akan diumumkan PSBB, lalu orang banyak yang khawatir kalau misalnya IHSG bakal amblas. Nah, ternyata kita lihat pengumuman PSBB tidak bergeming nih IHSG, malah justru naiknya makin sadis. Nah, menurut saya pribadi, kenapa bisa menyebabkan seperti ini? Karena orang-orang kan tidak tahu harus taruh duitnya kemana, jadi mereka masukin ke saham. Jadi walaupun memang kinerjanya tidak sebagus tahun sebelum COVID ya mungkin, tetapi uang yang beredar ini semakin banyak di pasar saham, sehingga ini bisa mendongkrak harga saham untuk naik ya. Semakin banyak uang yang masuk ke saham, ya jelas harga saham akan semakin naik. Jadi kalau misalnya para pelaku bisnis ini semua masuk ke investasi saham, ya pasti ada potensi untuk break all time high kita. Oke, sebelum saya melanjutkan ke sesi saham apa yang kira-kira dibeli, kalau kalian sampai di sini merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya, karena tombol like yang Anda klik itu akan sangat membantu channel ini tersebar ke semakin banyak para penonton. Dan para investor, bagi kalian yang baru ketemu channel Edgy Invest, bisa segera subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu saham terbaru atau berita-berita saham terbaru. Oke? Nah, jadi teman-teman, kira-kira saham apa? Ini paling banyak orang bertanya, kira-kira saham apa sih besok bisa dibeli atau enggak? Nah, ini saya berbagi sedikit tips ya untuk kalian semua. Nah, teman-teman, jadi P1 hari ini terjadi lonjakan harga ya. Kalian bisa langsung cek grafiknya, berapa persen kenaikannya, saya tidak akan cantumkan di sini. Jadi kalau kalian bertanya apakah P1 ini bagus untuk dibeli, kalau saya, karena suka P1 ini untuk trading ya, saya ini trading P1 paling seneng, swing trade. Artinya beberapa hari saya beli dan beberapa hari lagi saya jual. Jadi kalau besok terjadi diskon, kalian boleh beli. Misalnya terjadi 2% diskon atau 3% diskon atau 1,5%, kalian boleh averaging beli perlahan-lahan. Nah, karena ada bandar yang saya lihat ngantri di sekitar 505, 510, dan 515. Tetapi kalau besok naik, jangan beli ya teman-teman, karena P1 ini seringkali habis terjadi kenaikan drastis akan terjadi koreksi. Sebenarnya P1 ini saya sudah pernah sebutkan di video yang sangat lama ya, di mana saya membahas tentang konstruksi. Jadi saya pegang P1 ini cukup besar, dan hari ini saya merealisasikan profit saya, di mana dari 505 averagingnya saya beli, dan saya justru pagi-pagi ada sempat nambah cukup besar P1 karena saya melihat ada banyak bandar yang ngantri, dan setelah jadi kelonjakan harga lebih dari 5%, saya langsung sell. Jadi saya sudah merealisasikan profit dalam satu hari ini lebih dari 5%. Nah, berikutnya adalah Elsa juga jackpot ya teman-teman. Kita lihat Elsa ini naiknya cukup luar biasa. Tapi saya mau ingatkan, saya ini mempunyai Elsa sudah lama. Jadi kalian kalau bertanya, apakah Elsa cukup layak untuk dikoleksi? Saya rasa harus hati-hati. Karena kenaikan harga Elsa sudah sangat drastis. Dan kalian harus terus melihat pergerakan bandar. Kira-kira mereka ini lebih ke buy atau lebih ke sell. Tetapi Elsa ini masih sangat layak untuk diperhatikan ya. Dan teman-teman, yang terakhir adalah saham batubara. Saya merasa saham batubara yang masih layak dikoleksi adalah PTBA. Kalau yang lainnya saya tidak terlalu tertarik lagi ya, seperti DOIT ataupun ITMG ataupun INDY. Mungkin mereka masih bisa memberikan potensi untuk cuan bagi kalian, tetapi saya pribadi lebih suka ke PTBA untuk sementara ini. Karena juga di tahun ini siapa tahu mereka membagikan dividen yang cukup besar ya. Selain untung capital gain, kita juga bisa mendapatkan dividen yang besar, oke? Nah teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian jika kalian ngerasa channel Edgy Invest ini luar biasa sekali, oke? Alright, I'll see you again next time. Bye-bye.